Kasian nih orang suka jadi kayaknya cintanya sering kandas deh. Oh itu sih gue. Oh iya. Suka nggak jadi kak. Suka doang tapi nggak jadian cenah ya. Nah walaupun Aduh. nongkrongnya di jalan suka jadi, tapi seringnya mah nggak jadi. Nongkrong boleh jadi tapi jadiannya ikut nggak jadi juga pula. Jadi kita bagaikan langit dan bumi ya sekarang. Kenapa? Outfitnya ya kayak. Oh iya. Kamu hitam, Betul. aku colorful sekali di malam hari ini ya. Yes. Berarti lo lagi berbunga-bunga nih atau apa? Lu udah lama gak dipakai aja sih Asik. outernya, jadi kayak Biasa. pakai aja deh gitu. Statement gue emang suka dipatahin ya sama Gesa ya. Kalau gue emang luarnya mamba girl banget, tapi I'm always a rainbow at heart. Oh tuh, kirain emang lagi galau aja jadi pakai gelap-gelap. Apalah itu galau. Siap. By the way, back in Samuda. Yes. Di Jumat malam ini, di long weekend ini kita balik lagi buat nemenin kamu, alright? Betul. Yes, tentunya nemenin kamu nih barengan sama Gesa. And also the nature. Nemenin kamu pakai cerita-cerita yang pastinya cool and lovely, Yes. percintaan yang panas tentunya. Yes, Nemenin yang kamu. penuh konflik juga nih. Cuma di kunci Konflik cinta. 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes, Sensa Muda ini lagu pembuka kita di malam hari ini di request sama produser Rizal. Iya, ya. dan ini setiap gue siaran, by the way, Bapak Rizal ini request lagu ini. Lagi demen banget lagu ini ya. Dan ini juga lagi FYP juga di TikTok ya lagu ini. Jujur ya, tapi menurut gue ini ear catching banget lagunya. Nah, ini Karena kenapa? Karena nggak tahu sih, kayak dia punya warna yang berbeda dan tone suaranya, I don't know, I just Oke. like it. Kayak menurut gue ini mudah untuk diterima dan disukai ya. ini tuh salah satu lagu yang akan ada di album barunya Pamungkas juga. His fifth studio album if I'm not mistaken. Oke. Jadi mungkin akan vibes albumnya mirip-mirip lagu yang udah dirilis duluan ini sih. Hopefully, karena gue suka Yes. sih sama vibesnya kayak. Gue dulu ini Pamungkers loh. Oh, diem-diem mungkin. Gue enggak, jujur gue enggak. Gue cuma dengerin I Love You But I'm Letting Go, Aha. To The Bone. To the Bone. Terus yang Apalagi apalagi One Only. One Only ya dengerin. Abis itu Apalagi? ada yang mirip-mirip gini lagi guys, apa ya? Apa? Ya pokoknya gue yang basic-basic aja lah. Sampai akhirnya gue ngedenger lagu yang ini, gue rasa dia color and tone lagunya tuh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini terdengar lebih mature aja, Aha. kayak lebih dewasa. Dan I don't know, the lyrics kinda sebenarnya lebih, Liriknya deep sih menurut gue. iya simple tapi Iya. itu deep. Kayak Kayak lu apa? Ngertiin lagu ini lu gimana? POV Rain kayak Rachel tentang nih. sebuah komitmen yang sebenarnya hampir sebagian besar isinya tuh untuk saling memaafkan, saling Oke. mengerti. And Oke. itu tuh deep banget karena kebanyakan lagu-lagu cinta-cintaan yang ngebawa mengglorifikasi full of rainbows and butterfly, tapi di sini dia sebaliknya bahwa justru cinta dan komitmen itu banyak diisi dengan saling memaafkan dan Oke. saling mengerti gitu. Asik. Kalau How about you? POV gue tentang lagu ini adalah I don't know, I just thought that this song is from someone that already kayak maybe 60-ish, 70-ish years old. Ya udah 30-an lah ya. 60-70-an gitu Oke, ya, yang 60-70-an. udah lumayan tua. And then dia kasih lagu ini buat istrinya yang masih bersama sampai seumur mereka yang lumayan tua itu. And That's then cool, on yeah. those journey itu kayak mereka tuh kayak refleksi lah gitu. Kayak Yeah. berapa kali ya kita udah saling maafin sampai Sejauh ini. sejauh ini. Even though judulnya akan saling ya kayak Yeah. berarti belum kan. Tapi Perjalanannya masih panjang banget yes, lah. tapi gue sih ngambil POV-nya, gue malah mikirnya kayak nanti berarti kalau kita udah kakek nenek gitu ya, berapa kali ya kita udah saling maafin satu sama lain. Dan That's really sweet. dan itu dia sih yang tadi sempet Rain bicarain juga. Ternyata lagu ini tuh it's a love song sebenarnya, Yeah. cuman ya orang-orang luput dari sebuah kisah cinta itu ya kata maafnya itu. jadi sedih deh. Jadi nggak selalu Iya, isinya iya. tuh tentang I love you, tentang Yeah. Happiness, joyful. yes, tentang kisses, tentang hugs, Yeah. but there's always a sorry gitu di tengah True, hubungan true. itu. Yeah, yeah. Gitu. Lucu lagunya bagus. Tapi betul. By the way, kamu lagi ditemenin bareng sama kita berdua ya Insan Muda. Yes.
Yes. Ini ada suaranya Gesa sama suaranya Rain. Yes, Hai. lagi nemenin kamu di konflik cinta malam hari ini Betul. Girls, ya Tapi nih guys, ngomongin soal kata maaf dan Yup. juga sorry dalam sebuah hubungan gitu ya. Menurut gue apa ya? Gue tuh seneng sama sebuah komitmen ya, any kind of friendship, relationship atau mungkin hubungan keluarga juga, anak dan orang tua. Ketika kita sama-sama berbesar hati untuk saling meminta maaf, saling belajar untuk memahami satu sama lain, itu tuh menurut gue esensi sebuah hubungan tuh itu. Yang menurut gue romantis di situ, bukan tentang hal yang kayak surprise atau kayak jalan-jalan kemana. Tapi ketika lo mau nurunin ego lo untuk bisa saling ngerti, that's called romantic for me. Benar-benar karena untuk bisa nurunin ego, Ya. untuk bisa mencoba mendengarkan seseorang, untuk bisa memberikan ruang ikhlas satu sama lain untuk saling memaafkan itu, actually it's not an easy way to do True. it. Jadi ketika kamu udah bisa memaafkan seseorang ya, that's such a good thing for you, dan ya harus bisa memaafkan lah buat semua orang ya, not only in the romantic way, karena Ya. kadang kata maaf ini menjadi sebuah kata yang luput lah untuk diucapin Ya, sama betul. beberapa orang. Kadang kan Yes. kita juga mungkin Unintentionally. bener breaking someone's heart Ya, gitu. Jadi ya untuk memaafkan itu tuh it's not an easy way gitu Yes, sih true. for me. Ya. Seru ya. Seru ya. Ini kalian lebaran lagi kan, bentar lagi, maaf-maafkan lagi kan kita. Hai Jackie Kun, ini ada Jackie Kun yang ngintip juga nih. Dan ngomongin soal maaf, saling mengerti, karena di lirik lagunya ini kita udah kayak bedah lagu ya. Bedah lagu. konteksnya. Iya, bedah lagu. Cuma karena ini orang-orang dan lagi pada demam sama lagu ini juga, termasuk gue juga. Jadi sebenarnya it's something really interesting to be talk about juga. Terus tadi di liriknya ada yang bilang berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama saling mengerti ya. Nggak tahu, gue belum hafal liriknya, sorry. Itu kayak gitu. Dan menurut gue juga, from my point of view, I think my favorite love language, love language. Okay. adalah to be understood by someone that I love juga. Okay. Karena menurut gue untuk bisa dimengerti itu levelnya udah tinggi banget. Karena kita sering komunikasi, sering ketemu, cuma chemistry-nya tuh susah. Iya. Terus kadang mungkin lo sama orang-orang terdekat lo, your best friends, your family, your persons gitu, punya bahasa kalbu sendiri yang tanpa Bahasa kalbu. tanpa kata-kata tuh kalian kayak Ngerti, ada langsung ngeklik gitu ya. telepatinya, Iya, ya iya, kayak iya, lo iya. lagi capek terus kayak your person just understand the way you feel aja. Dan menurut Itu sorry susah potong, sih. sorry motong. Itu terjadi di nyokap sama nenek gua, sering banget kayak gitu, kayak lucu. misal nenekku tuh lagi kayaknya makan bakso tahu misal ya, bakso tahu enak deh, and then when my mom came home tuh udah bawain bakso tahu, cute. mereka ngeklik even though nggak minta gitu. Cute, Sering sih cute. kayak gitu. Iya, Oke, iya, lanjut. Ya gitu sih guys, maksud gue kayak chemistry and level of understanding yang menurut gue udah another level itu yang menurut gue mahal. Jadi ini juga berlaku di friendship ya, kadang Iya. kayak untuk dipahami sama teman atau orang yang mungkin baru lo kenal di umur 20-an sama dipahami sama teman sahabat lo dari usia SD awal gitu tuh, the level of understandingnya beda kan. Iya, itu sih. Kayak Dan chemistry-nya itu ya. Iya, dan I will forever cherish and appreciate juga my friendship atau relationship sama orang-orang yang penting yang pernah ada di hidup gue. Mungkin gak selalu setiap hari kita sedekat dulu, tapi I will gue akan selalu bawa kehangatan itu Priceless ya. Iya, melangkah. Asik. Gimana, mungkin lo punya memori-memori sama mungkin sahabat dulu lo, teman lama, tetangga. Jujur, it's been a while I didn't met my one of my closest friend. Jadi kita ketemu di SMA. Yep. And semenjak
kuliah deh kayaknya. Kita lumayan rarely match gitu. Mungkin karena waktu, mungkin karena jarak juga dan lain-lain. But Yes. gue selalu cherish momen ketika dulu bareng-bareng sih, kayak dulu Yeah. bareng-bareng nongkrong, cerita satu sama lain gitu. Yes. And gue yakin sih, maksudnya even though kita udah lama ketemu, once kita ketemu lagi bakalan banyak banget kayaknya yang diceritain. Ya nggak akan se-lost itu lah, mungkin dari Yeah. segi chemistry dan lain-lain juga pasti masih ada sih. Dan Yes. itu sulit lah untuk mendapatkan seseorang yang kayak gitu. Dan gue yakin di setiap hidup orang-orang juga akan ada beberapanya itu tuh hitungan jari gitu, orang-orang kayak gitu tuh nggak akan kayak gue punya sahabat nih deket banget 15 orang gitu. Nah it's only bukan sahabat nih, satu RT bro kata it's gue. only maybe one or two people Yes, in your life gitu. Dan mereka tuh yang akan stay, dan insya Allah mungkin akan selalu ada buat kalian gitu. Jadi terharu gue. Ini ya obrolan udah 20 something. Iya. Asal jangan sendirilah, udah umur segini mah ya, harus Asik. punya someone to talk to gitu. Asik. Ada terus kalau nggak ada juga kan ada ChatGPT. Bener, Ada kalau nggak ada- penyiar-penyiar Ardan. Iya, kalau nggak ada juga lu punya account X, punya account Threads, ngobrol aja sendiri ya, ping ya. Betul. Yaudah, kita nanti akan balik lagi. Insan Muda masih Yeps. lama gitu sama Rain nemenin kamunya. Kita juga nanti bakalan ngasih tahu sinopsis cerita untuk malam hari ini seperti apa. Nanti Yes. kita juga akan memulai sandiwaranya, ceritanya gimana. Jadi mendingan Insan Muda jangan kemana-mana ya. Stay tune terus nih pokoknya. Yes, bakalan puterin dulu lagu-lagu yang cool and lively. Alright? Yes. Kamu bisa stay tune dengan kita berdua pokoknya sampai jam 12 malam nanti. Cuma di Crunchy. Konflik Cinta. Andai dapat ku 105,9 FM. Ardan lebih dari radio. Yes, Insan Muda, kamu lagi dengerin Konci. Konflik cinta. Nemenin kamu sampai jam 12. Betul. Tol. Jam 12 malam ini kita nggak habis sih lagi long weekendan Long gini. Pas weekend. banget kan, mungkin kamu seharian habis jalan-jalan keluar terus pengen hari ini malam ini rebahan sambil Ingin temenin konflik cinta nih. beristirahat gitu ya. Atau mungkin buat kamu-kamu yang long weekendnya gak kemana-mana, terus butuh tempat buat ngecil, kita temenin ya. Kita temenin nih sambil Yes. ngemil-ngemil mungkin malam ini. Tadi pagi tuh gini Rain, Apa tuh? Arden School tuh bahas kemarin sih, bukan tadi pagi, bahas soal yang namanya bare minimum. Biar minum yang biasa di TikTok itu kan. Iya. Sebenarnya kalau dari POV cewek, bare minimum kamu tuh apa sih maksudnya untuk seorang cowok ya, untuk partner sebuah gitu ya? hubungan deh. Ah, Ada nggak sih kayak bare minimum yang harus bla 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 gitu? sebenarnya gue nggak ada, gue personally sih nggak banyak syarat yang kayak harus kayak gini, harus kayak contoh kayak harus ngirim bunga gitu. Enggak sih, tapi tuh yang gue harapkan adalah for me personal ya, ini sangat-sangat personally kayak for this far dan untuk umur 20-an ini, I take my life very very seriously. Oke. Kayak gue mendisiplinkan diri gue, terus gue berusaha untuk berprinsip sama pilihan hidup yang gue ambil. Jadi I hope that my partner soon he can do the same too. Sun di mana? Sundul pak. Kagak usah dipancing-pancing ya guys. Sun Intinya to be Sundul. Udah Sundul. pokoknya. Nah gue berharapnya adalah once emang kita ketemu, sebenarnya basically we can respecting and supporting each other bare sih. minimumnya itu ya, Kalau menurut respecting gue, and supporting iya. each other. Karena itu adalah basic and principle banget. Ketika kita contohnya misalnya ketika kita respecting each other, nentuin jadwal gitu, ya kita berdua yang harus kompromi, diskusi kira-kira pasti kan di umur segini lo punya jadwal sendiri, I have my own schedule, dan nggak boleh sama-sama ego kan. Ya kita harus kompromi, enaknya kita ketemu di mana. Dan kalau misalnya one day dia lagi
nggak bisa nyamperin gue nyamperin dia. Kalau misalnya dia lagi nggak bisa nyamperin, kalau gue lagi nggak bisa nyamperin dia, ya you can come here. Jadi menurut Saling gue, lah ya. iya. Nah kalau bare minimum Yang gue paling yang penting gue tuh saling bare sih. minimum gue yang saling sih. Nah, Kayak- cocok nih kita ya guys. Cocok ya, bisa ya. Terus. Sama sebenarnya salah satunya lagi adalah bare minimumnya adalah yang nggak lihat bare minimum orang. Tapi setuju nih, Ya menurut kan? gue ya, Ya udah. standar bare minimum TikTok tuh merusak ya. Jangan sumpah kayak gue aja suka minder sendiri kok bare minimum orang gini banget. Perasaan gue jauh dari kata bare minimum gitu gue kalau udah ngerasa- lihat TikTok. Nah itu dia, gue ngerasa maksudnya gue sebagai perempuan aja merasa, duh gue malu juga sih. Maksudnya kadang kehidupan orang tuh beda-beda dan Betul. situation kita, condition kita, Mhm. posisi kita tuh semuanya beda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Itu Bener. sih menurut gue yang tidak wise ketika Yes. kita pasang standar yang sama untuk sesuatu yang sebenarnya berbeda. Gitu. Sebenarnya gue lebih ke, apalagi kalau misalnya udah ngelihat bare minimum kesuksesan, nah ya. Wah gila kalau lu buka TikTok lu minder Iya, seminder-mindernya dah gitu. Iya, tapi akhirnya yang gue pikir ya, what makes life more meaningful adalah kalau buat gue personally ya, kalau kita ngejar dari patokan ranking, Wah, udah sih. kejuaraan, materi itu tuh nggak akan habisnya sih. karena selalu ada langit di atas langit. Dan tapi ketika lo menjalani sesuatu yang menurut lo itu it's fulfilling your heart, terus kayak it can give a good impact to your surrounding. I think that's what makes your life more meaningful sih. kalau gue sih selalu percaya sama yang namanya semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Asik, gue kira setiap orang ada lagunya, setiap lagu ada orangnya. Kayak gue percaya kayak Apa tuh? Ada apa nih? Ada di masa yang mana ada siapa? Pertanyaan gue. waduh, kok jadi ke situ pertanyaannya. Oke. Lebih ke gue yakin di masa yang mungkin sekarang itu tuh peaknya lu, tapi Yeah. gue yakin in the next era, in the next year, or maybe the next time itu bisa jadi peaknya seseorang. Iya, betul. Bisa jadi di masa sekarang tuh orang yang ada di sekitar lu tuh si A, si B, si C, tapi di Yeah. kemudian hari yang ada buat lu tuh si D, si E, si F gitu kan, Yes. nggak ada yang tahu. So Betul. gue percaya semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Yes, gitu. true. Jadi menurut gue sih, kalau gue personally sih kayak ya hidup mah simple aja. Bener. Mimpi aja yang harus besar. Asli. Niatnya harus luas, tapi Jangan lupa cara- dikejar ya tadi. Iya, kalau santai-santai juga. Jangan ya. lupa direalisasikan, jangan berdoa Betul, doang betul, lo betul, ya. betul. Tapi Kagak kalau- jalan nanti. Kalau menurut gue ngomongin soal mimpi gitu ya, partner, gue seneng ketemu orang, apalagi menurut gue memilih pasangan itu adalah salah satu keputusan terbesar yang mungkin akan sangat merubah dan berdampak besar dalam kehidupan kita ya. Iya. Dan gue seneng sama orang yang bisa supporting mimpi satu sama lain, karena from time to time mungkin kita akan butuh mimpi kita untuk terus berkembang kan. Iya. Kalau Kalau misalnya lo gimana tuh? supporting gitu biasanya di adlibs berapa kali tuh Mbak? Nah, gue nggak tahu, nanti kita ini aja bikin invoice ya di akhir ya. Hitung-hitungan. Kalau gue kalau ngomongin soal pasangan menemukan atau bukan menemukan sih. Udah ketemu berarti ya? Bertemu. Bertemu seseorang yang emang ya benar supporting, bertemu seseorang yang emang saling, bertemu Yes. seseorang yang emang nggak toxic gitu. Yeah. Itu bakalan yang secara nggak langsung ternyata ada orang bilang kalau misalnya jatuh cinta atau mungkin berada bersama orang yang tepat itu secara nggak langsung ya ngasih aura yang lebih bagus juga buat kitanya. Gue percaya banget lagi, karena secara teoritikal ya yang gue pelajari adalah ada yang namanya social exchange, dimana disadari atau enggak kita itu akan terinfluence dan bertukar life value sama orang-orang terdekat kita. Oke. Likewise nih, kita ada di Ardan, tanpa lo sadarin, lo tiap hari ketemu orang itu, lo tiap hari ngobrol sama orang itu. Kayak influence. Iya, Oke. dan pasti ada nilai-nilai kehidupan, mau itu prinsip-prinsip atau life value, nilai-nilai yang akhirnya saling bertukar. Jadi menurut gue penting banget to surround yourself with good people, with the right person yang ngasih energi yang baik sama lo juga. Karena menurut gue aura dan energi tuh nggak akan bohong ya. Ya, toh kalau misalnya lu surrounding by tanda kutip bad guy, maybe negative Yes. things, pasti
ke elunya juga kedampak gitu ya. Betul. Kan ada apa, hurt people katanya Iya, gitu. iya, Dan iya, gue iya, setuju iya. banget ketika you're hurted by someone else di dalam hati lo, pasti lo tuh akan jadi lebih apa ya, lebih sensitifan, lebih Iya, iya, baperan iya, dan iya. ke orang lain yang mungkin unintentionally untuk lo seperti itu, tapi karena lo di dalam hati lagi tersakiti, jadi keluarnya seperti itu. Dan likewise kalau misalnya you're happy with your life, lo happy dengan orang-orang yang baik sama lo juga, tangki cinta lo full, akhirnya yang keluar juga ke orang-orang pasti full of love Bisa juga. nge-spread Itu sih. positive vibes yang ada di Iya. diri lo juga gitu ya. Betul. Terus kali ini deep talk kita di malam hari ini ya, sampai-sampai kita Oh. kelupaan buat ngasih sinopsis. Tapi Nah. nanti deh abis lagu-lagu yang cool yang Yes. lively ini Insan Muda, kita kasih sinopsis cerita dari konflik cinta malam hari ini. Yang pasti malam hari ini Gesa bakalan jadi Hasbi, Betul, dan gue bakal jadi Disti. Hasbi dan Disti, kira-kira ceritanya kayak gimana Insan Muda, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus. Yes, sampai jam 12 malam nanti ditemenin Yes. barengan sama Gesa. Also dan Rachel. Yes, of course, temenin kamu semua Insan Muda. Cuma di Kunci Konflik cinta. 105,9 FM. Dan lebih dari radio. Yes, Insan Muda, kamu lagi dengerin Konflik Cinta Malam ini ditemenin sama Rin juga. sama Gesa dong pastinya. Hai. Ya, Finally kita cinta lagi. Yap. Setelah tadi kita deep talk juga, ngomongin point of view Gesa, ngomongin point of view Rin dari gimana sih standar TikTok, terus apa lagi guys? kita ngomongin friendship, bestie, Yes. chemistry. Aha. Terus juga kita ngomongin tadi di jam pertama tuh berapa kali kita akan saling memaafkan. Banyak lah yang kita Agak judul udah lagu ya? obrolin. Iya bener. Ya pokoknya itulah value and essential dari sebuah hubungan. Yes. Ay. Dan seperti biasa, ini Kita kameranya bakal berapa? 3? Kagak bisa dipencet pak. Ini Gesa siaran sama mikrofon. Iya. Boleh. Nah itu kan tadi yang kita bahas adalah gimana Gesa dan Rin memaknai sebuah commitment atau relationship. Mungkin Yes. nih di konflik cinta kali ini Hasbi dan juga Disti punya meaning dan point of view yang berbeda tentang sebuah hubungan. Juga di TikToknya Ardan, Yes. Ardan Radio BDG. Yoyo, sampai jam 12 malam nanti. Alright? Yeah, see you.
Si tukang bully sudah kembali, guys. Um, by the way, sebelum kamu pergi waktu itu, kita sempat makan bakso Om Roni dulu kan? Yaps. Tuh, lihat. Foto kita di bakso Om Roni juga masih dipajang di gerobaknya sampai sekarang. Keren ya. Lebih keren lagi, kalau kamu inget janji waktu kamu di waktu itu. Hah? Janji? Oke, fix. Kita anggap dia sudah lupa aja. Iya. Apa coba? Aku masih ingat, Hasbi. Lalu, Agaknya kurang romantis sih. Tapi ya udah, aku mau deh. mau apa? Apa sih? Pakai ditanya lagi. Aku mau jadi pacar kamu lah. Setelah nunggu 4 tahun ya, akhirnya dapat jawaban. Makasih ya, Mbak pacar. Apa sih, bohong banget nungguin. Pasti lo sempet kan punya pacar. Enggak lah, aku kan setia. Nama aku aja kan Hasbi, setia menanti. Martabak kali. Kok martabak sih? Bukanlah pacar kamu. Sama martabak. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Sebelum Disti pergi ke luar negeri, kami berdua waktu itu sempat berjanji kalau misal dia balik lagi ke Bandung, kami berdua akan berpacaran. Aku masih ingat obrolan kita saat pertama kali kita berpergian sebagai pasangan yang berpacaran di tempat makan pecel lele yang ada di Jalan Dago. Kita membicarakan tentang siapa yang pertama kali menaruh hati. Tuh kan, udah jelas. Kamu tahu yang suka duluan ke aku. Deh, mana ada. Masa cuma gara-gara aku ngisengin kamu, bisa langsung kamu simpulin kalau aku yang suka duluan? Tapi bener kan? Iya bener. Tapi kan waktu itu pertama kali ngisengin tuh aku belum suka sama kamu. Terus? Ya yang kedua kali sih baru suka. Tuh kan? Ngaku gitu doang gengsinya selangit. Iya, emangnya kamu pertama kali suka sama aku pas kapan coba aku tanya? Pas pertama kali disengin kamu. Berarti kamu duluan, Dodo. Gak kerasa juga ya. Udah jalan 2 tahun aja. 2 tahun ya? Keren juga kita. Jelas. Si Hasbi setia menanti dan Disti gak ingkar janji ini emang pasangan terbaik yang pernah ada. Apa sih? Nggak usah lebih-lebihin gitu ah. Oke, sekarang aku mau serius. Apa tuh? Disti, karena waktu itu kamu ninggalin aku pas kita udah kenal selama 3 tahun. Dan sekarang hubungan kita juga udah hampir jalan 3 tahun. Terus? Aku pengen mastiin kalau kali ini kamu gak bakalan ninggalin aku. Oke. Aku pengen kita bareng-bareng terus. Mau itu kamu nanti dipaksa pindah lagi,
Mau itu nanti kamu tiba-tiba kerja di luar negeri. Kemanapun kamu pergi, aku pengen terus ada di samping kamu. Jadi Disti, mau ya jalanin ini sama aku selamanya? Kenapa sih panjang banget kata-katanya? Kan jadi aku terharu. Jadi jawabannya Iya, Hasbi. Aku mau kok. saat aku mendengar jawaban itu, duniaku seolah berhenti untuk sesaat. Lalu berjalan lagi dengan cara yang lebih sangat indah sekali. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. 17 Juli 2023. Tepat di jam 9 pagi, aku dan Disti resmi menikah. Hai istri. Apa sih kamu geli banget? Tuh lihat tuh. Bapak-bapak yang itu hampir hatam semua makanan yang ada di sini tau. Di Juliet, mah. Lihat nih, mah. Kamu itu lihat deh. Aku dari tadi perhatiin. Dia mondar-mandir terus. Oh iya ya. Keren sih berarti dia. Keren. Keren apaan? Ya keren. Berarti manajemen perutnya teratur. Buset. Manajemen perut gak tuh? Pernikahan kami gak selalu mulus. Kadang kami ribut cuma gara-gara keseringan minum soda atau dia terlalu lama belanja. Kamu licik. Licik apaan sih? Ya masa kamu belanja tadi lama banget aku gak boleh marah. Giliran aku sekarang minum soda aja langsung kamu marahin. Idi, bocah pundungan. Aku kan belanja buat kebutuhan rumah juga, Hasbi. Ya terus aku gak boleh gitu minum soda, minum yang manis-manis gitu sambil nungguin kamu. Gak, nurut ah. Ntar kan kalau ada apa-apa, jangan aku yang disalahin ya. Pernah juga kami diam-diaman nunggu siapa yang duluan minta maaf. Tapi dia selalu mau duduk dan bicara. Selalu mau menyelesaikan masalah sebelum tidur. Dari situ aku belajar. Cinta itu bukan soal nggak pernah bertengkar. Tapi tetap memilih untuk bertahan meski sedang marah. Bukan, kamu sih minum soda tadi. Udah yuk, kita tidur aja. Udah malam juga. Iya,
Bentar ini dikit lagi beres ngedit yang ini. Hasbi, ngeditnya dilanjut besok ya. Lagian masih lama juga kok deadline-nya. Iya 10 10 menit lagi deh ya. Ya udah, 10 menit lagi ya. Beneran. Sama maafin aku juga. Tadi belanjanya kelamaan. Gitu dong. Iya, aku maafin ya. Tapi tetap gak boleh minum yang soda-soda. Apaan? Gak denger. Ya udah nggak dimaafin lah. Nggak adil itu namanya, nggak. Oh, oke. Nantangin. Awas aja ya. Awas Iya, aja loh. ampun Hasbi, ampun. Oke, fine. Nggak adil, kamu parah, curang. Fine. Bagaimana rasanya sejauh ini hidup denganku? Apa ada yang berubah? Mungkin perangaiku atau tengilku. Ku rasa satu yang paling signifikan tentu. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Dan sekarang di titik ini, setelah semua yang kami lewati, tawa, air mata, ribut-ribut kecil, aku bisa bilang menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Dia bukan cuma istriku, dia rumahku. Dan aku adalah pria paling beruntung di dunia. Kamu bilang, aku bukan cuma istri kamu. Aku rumah buat kamu. Dan kamu adalah pria paling beruntung di dunia. Lucu ya. Ternyata kata-katamu itu sekarang jadi obat rindu buat aku. Kamu bilang aku rumahmu. Padahal aku yang selalu ngerasa kamu tempat pulangku. Sekarang rumah ini sepi, Hasbi. Tapi anehnya, aku masih bisa ngerasain kamu di setiap sudutnya. Di meja makan, di kursi depan TV, bahkan di gelas minum soda yang sering bapak kamu cuci. Semua masih sama. Sama seperti saat kamu masih ada. Aku kangen. Kangen banget. Tapi aku juga gak mau lagi nangis berlebihan. Karena aku tahu kamu pasti pengen aku senyum. Kayak dulu. Waktu kita ribut soal hal-hal receh. Terus akhirnya malah ketawa bareng. Kamu selalu bilang cinta itu
bukan soal nggak pernah bertengkar, tapi soal memilih untuk bertahan. Dan sekarang aku belajar bertahan tanpa kamu di sini. Susah banget. Tapi aku tahu kamu pasti pengen aku kuat. Kalau kamu bilang menikah denganku adalah keputusan terbaik di hidupmu, aku cuma mau bilang, aku juga. Kamu adalah hadiah terbesar yang pernah Tuhan kasih. Bahagia terus ya di sana, Hasbi. Aku gak bakal lupain kamu. Kamu bakal selalu jadi tempat untuk aku pulang. Mau sejauh apapun aku pergi, kamu bakal tetap jadi rumah buat aku. FM. Dan lebih dari radio. Saya kembali jadi Ubi ya guys ya. Tapi lucu Ternyata. sih, beberapa minggu ini kita ketemu Gesa yang another version of Gesa. Ini saking green flag-nya dia sampai Ditanam katanya. iya jadi rumput terus loh. Jadi sebuah ini pupuk, Jadi pupuk tuh. sebuah benih ya di ini. Karena yang jadi red gak sih minggu depan sana kata teman-teman di TikToknya Belum Arden pernah Radio jadi red ya BDG. gue. Iya. Gue paling mentok-mentok tinggal ya. Lu bisa gak sih jadi yang kayak marah-marah red flag toxic gitu? Jangan, ya we'll see. We'll see ya. Next week. By the way ini juga ceritanya kiriman Insa Muda. Jadi buat kamu-kamu yang lagi nonton, yang lagi dengerin malam hari ini bisa banget kirimin cerita cintanya kamu untuk dijadikan cerita kunci ya. Insa Muda kirimin Betul. aja ke 0812 201 1059. Terima kasih banyak buat yang Thank you sudah so nonton. much, guys. Yang Love you sudah guys so much. mendengarkan juga terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan ceritanya ini. Yes. Terima kasih juga buat produser Boy Thank you so much, boy. dan operator Rizal Terima sudah kasih, mengusahakan Bapak Rizal. trouble di malam hari Ya. ini. Semoga minggu depan lebih lancar Ya, ya guys. semoga semuanya clear dan lancar-lancar. Yes, makasih juga buat Ring. Thank you so much juga, Gesa. We'll see you again next week in the same time next week 10 p.m. to Yes. 12 a.m. Kalau gitu have a great long weekend. Yes. Ya, saya pamit. Ready juga pamit. Stay cool. And lovely. Good night. Bye. Bye.